Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami mulai untuk presentasi, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Satria, Yusuf Arba'in, dan saya sendiri Winda Maesari. Di sini materi yang akan kami presentasikan atau kami bahas itu Deep First Search. Deep First Search itu merupakan salah satu algoritma ya, di mana algoritma ini dilakukan untuk penelusuran struktur graf atau pohon berdasarkan kedalaman. Jadi sesuai dengan namanya deep, kedalaman. Di sini simpul yang ditelusuri dari root, kemudian ke salah satu simpul anaknya. Misalnya nih, di sini punya target utama untuk penelusurannya atau prioritas penelusuran berdasarkan anak pertama ya, atau simpul sebelah kiri. Maka penelusuran dilakukan secara terus-menerus melalui simpul anak pertama dari simpul anak pertama level sebelumnya, hingga mencapai level ke bagian paling dalam. Kemudian akan kembali lagi ke level 1 dan menelusuri anak kedua sampai ke bagian terdalam. Jadi alurnya itu deep first search itu seperti itu terus-menerus. Adapun untuk cara kerja algoritma ini, algoritma deep first search atau biasa kita singkat dengan DFS ya, itu dapat kita selesaikan dengan cara rekursif atau dengan bantuan struktur data stack. Data stack itu merupakan tumpukan data ya. Jadi kita akan membahas dengan cara yang dapat digunakan dengan stack. Stack yang digunakan itu yaitu yang dia berisi elemen daripada simpul atau simpul pohon atau tree. Dan secara detailnya atau lebih jelasnya dapat dijelaskan oleh teman saya Yusuf Arba'in. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari Deep First Search atau yang biasa dikenal dengan DFS. Yang pertama yaitu dengan memasukkan simpul root dalam tumpukan. Kemudian yang kedua yaitu dengan ambil dan simpan isi elemen berupa simpul pohon dari tumpukan teratas. Kemudian yang ketiga yaitu hapus isi stack teratas dengan prosedur pop. Kenapa yang dihapus yang teratas? Karena itu merupakan tumpukan. Nah, yang diambil terlebih dahulu kalau tumpukan yaitu dari yang paling atas terlebih dahulu. Kemudian yang keempat yaitu periksa apakah simpul pohon yang disimpan tersebut memiliki anak simpul atau tidak. Apabila iya, maka simpan dari anak simpul tersebut ke dalam stack. Kemudian apabila tumpukan tersebut kosong, maka berhenti. Namun apabila tidak, maka kembali lagi ke langkah 2, yaitu dengan mengambil dan simpan elemen berupa simpul pohon dari tumpukan teratas. Untuk simulasinya yaitu sebagai berikut. Misalnya, yaitu kita akan mencari C pada sebuah pohon akar. Namun di sini bentuknya sudah berupa tumpukan-tumpukan, yaitu yang pertama dari simpul A. Nah, simpul A ini memiliki cabang yaitu simpul B dan simpul C. Kemudian di sini kita bebas untuk mengunjungi simpul B atau C terlebih dahulu. Namun kali ini kita akan mengunjungi simpul B terlebih dahulu, maka simpul B diletakkan pada posisi tumpukan di atas. Nah, kita cek apakah simpul B ini memiliki cabang lagi. Ternyata simpul B memiliki cabang lagi yaitu simpul D dan simpul E. Kemudian kita
cek lagi apakah simpul D memiliki cabang. Ternyata simpul D memiliki cabang simpul H. Kemudian kita cek apakah H ini memiliki cabang, ternyata tidak. Maka kita kembali lagi ke simpul sebelumnya, yaitu simpul E yang merupakan cabang dari simpul B. Kemudian kita cek apakah simpul E ini memiliki cabang, yaitu ternyata memiliki cabang simpul I. Kemudian kita cek lagi apakah I ini memiliki cabang, ternyata tidak. Maka kita kembali lagi ke simpul sebelumnya, yaitu simpul C yang merupakan anak dari simpul A. Kemudian kita cek apakah simpul C ini memiliki cabang. Ternyata simpul C memiliki cabang, yaitu simpul F dan simpul G. Kemudian kita cek lagi ke simpul F. Ternyata simpul F tidak memiliki cabang. Maka kita kembali ke simpul sebelumnya, yaitu simpul G yang merupakan cabang dari simpul C. Kemudian kita cek simpul G apakah memiliki cabang. Ternyata simpul G memiliki cabang simpul K dan simpul C. Kemudian selanjutnya kita cek apakah simpul K ini memiliki cabang. Ternyata simpul K memiliki cabang, yaitu simpul L. Dan kemudian kita cek lagi apakah simpul L ini memiliki cabang. Ternyata tidak. Maka kita kembali lagi ke simpul G. Ternyata maksudnya simpul G yang memiliki anak simpul C. Nah, karena simpul C belum dikunjungi, maka kita cek simpul C. Ternyata C ini merupakan solusi yang kita harapkan. Nah, untuk yang ditanda-tandai warna biru ini merupakan simpul aktifnya. Jadi, kita bisa simpulkan untuk menemukan C, maka memiliki iterasi yaitu A, kemudian B, kemudian D, kemudian H, kemudian E, kemudian I, kemudian C, kemudian F, kemudian G, J, K, L. Nah, untuk peletakan tumpukan ini sendiri sebenarnya bebas, tergantung kita mau mengecek terlebih dahulu simpul yang mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mulai mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu prosedur device atau input pi integer atau mengunjungi seluruh simpul graf dengan algoritma pencarian device. Masukan pi adalah simpul awal dikunjungi, keluaran atau semua simpul yang dikunjungi ditulis ke layar. Deklarasi W sama dengan integer. Algoritma sama dengan uraian P dikunjungi P true. For I to undo. If a P, W sama dengan 110 atau simpul P dan simpul W bertetangga. If not dikunjungi W 10. Device sama dengan W. Endif, endif, endif4. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok 2 atas nama Satria. Untuk aplikasi yang mendukung algoritma DFS itu ada di search engine-nya, itu kita bisa menggunakan Google, Yahoo, dan AltaVista. Komponen search engine-nya itu ada 3. Web Spider itu merupakan program penjelajah web atau web server. Yang kedua Index itu berupa basis data yang menyiapkan kata-kata penting pada setiap halaman web. Serta yang terakhir itu Query, pencarian berdasarkan string yang dimasukkan oleh pengguna end user. Dan secara periodik
atau itu setiap jam atau setiap hari si spider menjelajah internet untuk mengunjungi halaman-halaman web, mengambil kata-kata penting di dalam web dan menyimpannya ke dalam indeks. Dan si query dilakukan terhadap indeks, bukan terhadap website yang aktual. Mungkin demikianlah untuk presentasi kami dari kelompok 2, materi algoritma deep for search. Mohon maaf mungkin selama penyampaian materi ada kesalahan kata atau bahasa dan pengucapan. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesarnya, dan kami akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.